berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa, Tuhan Allah, Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang penuh kasih setia, yang terus membangkitkan semangat kami, hati kami yang terus dikuatkan, iman kami terus diperlengkapi untuk senantiasa bersama-sama hadir sebagaimana kami saat ini Tuhan. Di dalam sukacitamu kami boleh merasakan segala damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semakin ditambah-tambahkan semangat yang baru bagi kami semua untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran Allah. Datang kepada hikmat surgawi-Mu untuk kami bisa terapkan itu, lakukan itu, dan bisa kami saksikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan terus mengajar kami dan mendidik kami, melatih hati dan pikiran kami supaya terus fokus kepada panggilan surgawi, panggilan yang kudus. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami boleh merasakan segala kekuatan yang bekerja di dalam hidup kami meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kami dapat merasakannya melalui iman kami kepada firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, kita kembali lagi. Ya, saudaraku, membuka Alkitab kita dari kitab yang mulia, kitab Efesus pasal 1. Kita sudah sampai sekarang di penekanan kebenaran di ayatnya yang ke-21 ya, ayatnya yang ke-21 tentang kedudukan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dikatakan di ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ini masih berbicara tentang kuasa Kristus, kemenangannya melampaui dari segala kuasa apapun, baik di bumi, baik di sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kembali lagi kita melihat posisi kita, ya, saudaraku, bahwa Yesus Kristus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus, ya saudara, mewarisi segala berkat rohani yang telah ditebus oleh darahnya. Amin. Nah, saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, Dia lahir di kandang domba dan Dia memberitakan berita tentang kerajaan sorga kepada umatnya Israel, ya, berikut dengan segala warisan di bumi, ya, yang dijanjikan kepada umatnya Israel, ya, janjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bangsa Israel akan melihat segala tanda-tanda ajaib secara kasat mata, mujizat-mujizat, karena mereka melekat kepada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai bangsa-bangsa lain, ya, orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak bersunat? Saudara-saudaraku, kita ya dulu
tidak dikatakan di ayatnya yang ke-11 ya. Ya, di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ya, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat. Amin. Jadi saudaraku, ya, warisan duniawi, kemakmuran, ya, segala hal yang berkaitan dengan keselamatan secara jasmani, ya, tanah pusaka, tanah warisan, ya, segala tanda-tanda dan mujizat semuanya dikaruniakan oleh Tuhan kepada dan melalui umatnya Israel. Dan kita tidak mendapat bagian di dalam perjanjian itu, dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayat 12-nya Efesus pasal 2, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara. Kita bukan Israel, juga bukan Israel rohani. Kita bukan orang Yahudi. Kita adalah orang-orang dari bangsa lain. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Siapa yang mendapat bagian dalam ketentuan, ya, ketetapan yang dijanjikan? Ya, orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, janji Allah kepada mereka bahwa mereka akan menjadi pembawa berita keselamatan dengan segala kemakmuran dan segala kekayaan secara duniawi yang Tuhan karuniakan kepada mereka dengan mujizat-mujizatnya. Ya, saudara dan saya tidak mendapat bagian di dalam janji yang seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan mengklaim, ya, orang-orang beragama Kristen mengklaim, ya, karena kita anak raja, engkau anak raja, aku anak raja, maka kita boleh mengklaim bahwa kita juga akan hidup makmur di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan menjanjikan secara khusus hal-hal seperti itu kepada umatnya Israel. Dan saudara, bahkan dikatakan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka posisi kita ketika Tuhan bekerja melalui umatnya Israel, saudara perlu tahu cerita ini, saudara perlu tahu sejarahnya, supaya bisa memahami Alkitab dan hubungannya dengan iman dan kebenaran serta cara kerja Allah saat ini melalui umatnya, yaitu kita bangsa-bangsa lain, yaitu tubuh Kristus. Maka saudara harus bisa dengan mudah membedakan, ya, membedakan hal ini supaya kita, saudara, jangan mengklaim sesuatu yang memang bukan tempatnya, ya, bukan posisinya, ya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mendapat bagian, ya, di dalam kuasa dengan posisi yang di atas. Tuhan menempatkan kita sebagai orang-orang yang berhasil, yang sukses adalah di dalam darahnya. Amin. Di dalam darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagaimana dikatakan di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darahnya, oleh darah Kristus. Amin. Disitulah Bapak Ibu Saudaraku kita ditanamkan kehidupan kita di dalam kuasa darah Kristus, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, saudara dan saya memperoleh warisan hidup yang kekal, yang menjadi dasar, fondasi, dorongan, motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia
itulah dasar keselamatan kita, kehidupan yang kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus yang menetap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang saudaraku, apa yang disediakan oleh Allah bagi kita, kembali lagi saudara, kita harus terus mengulang ya sesuatu yang sangat penting, karena ini adalah kebenaran, maka harus diulang Bapak Ibu Saudaraku untuk menyampaikannya. Karena apa saudaraku? Karena di dunia ini begitu banyak informasi yang keliru, bahkan dari sesuatu yang biasa-biasa saja bisa dianggap menjadi sesuatu yang sangat kuat karena diulang-ulang. Sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah menjadi mengontrol, menjadi berkuasa di dalam pikiran manusia, saudara-saudara. Maka kita di dalam menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus terus bergantung dan menunjukkan sikap kita yang selalu bersandar kepada kebenaran kasih karunia Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saat ini Allah bekerja melalui kehidupan kita adalah jelas sekali karena ada kuasa di dalam firman-Nya. Amin. Jadi kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa, dan di mana Yesus Kristus bisa menembus segala batas dengan kenaikannya ke surga, kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudaraku, di dalamnya, di dalam kebenaran itu, di dalam peristiwa itu, di dalam fakta dan kenyataan itu, saudara-saudara dan saya saat ini dikaruniakan mengambil bagian di dalam sifat-sifat kekekalan, dan semuanya ini bisa kita rasakan dalam kebersamaan kita, kesatuan kita di dalam Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita merasakan kedekatan kita kepadanya, kita merasakan kuasa yang mengubahkan, kuasa kebangkitannya yang mengubahkan itu, saudara-saudaraku, adalah karena kita selalu terhubung, terkoneksi dengan firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Amin. Firman kasih karunia, pewahyuan yang baru yang Tuhan karuniakan melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, sama seperti ketika Tuhan Allah memberikan pewahyuan kepada Musa untuk disampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, berikut dengan segala janji yang ada di dalamnya, janji-janji yang bersifat duniawi, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang melekat pada janji itu yang diklaim oleh bangsa Israel sebagai janji yang Tuhan tentukan bagi masa depan mereka sebagai umat yang kudus. Maka saudara-saudara dan saya saat ini belajar terus untuk menggantungkan harapan kita kepada setiap firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Karena di dalam firman kebenaran itu sebagai pedang roh. Amin. Sebagai pedang roh, disitulah saudara-saudara dan saya mendapatkan kekuatan Allah yang bekerja melalui kehidupan kita, supaya kita membawa semuanya hikmat surgawi itu untuk kita terapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tentunya saudara-saudara dan saya mempunyai pengalaman yang unik di dalam kehidupan kita, baik itu di tempat kita bekerja, baik itu di dalam pertemanan atau di dalam sosialita kita, baik di komunitas-komunitas dimanapun saudara ditempatkan, maka saudara bisa memperlengkapi diri untuk senantiasa bisa selalu termotivasi untuk menyaksikan kasih karunia Allah,
kepada semua orang dimanapun saudara dan saya berada. Nah, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena firman itu adalah pedang roh, amin, yang akan memisahkan ya segala sesuatu yang menghalangi saudara dan saya untuk bertumbuh dalam iman, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus secara utuh, ya. Maka firman itulah sebagai pedang roh yang akan menajamkan, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menajamkan ya pengertian saudara, ya, yang akan membuat presisi, yang membuat tepat saudara, dibagi dengan tepat, dan tepat pula saudara menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari dengan berbagai macam hal yang kita hadapi, saudaraku, situasi-situasi mulai dari hal yang mudah sampai hal yang sulit sekalipun, pedang roh, firman Allah, itulah yang akan menajamkan ya perspektif saudara dan saya, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita terus mengalami perubahan pembaharuan di dalam akal budi kita, amin. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk meningkatkan pengertian-pengertian kita yang baru, yang selaras, yang sesuai dengan kehendaknya, kehendak Bapa di surga, kehendak Yesus Kristus yang adalah kepala, di mana kita harus berpikir menjadi sama seperti Dia, ya, di dalam hal bagaimana kita terkoneksi, ya, dihubungkan dengan firman kebenarannya. Maka saudara-saudara dan saya harus terus bersedia diubahkan, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah merupakan ciri-ciri, tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya, amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana kita membaca tadi di ayatnya yang ke-21, karena di dunia ini saudara dan saya menghadapi penghalang-penghalang, menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan, maka kita harus percaya. Dikatakan tadi bahwa jauh lebih tinggi dan dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Inilah jaminan, garansi daripada janji kasih karunia Allah untuk memelihara hidup saudara dan saya dengan sempurna. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena kesanggupan kita, dan bukan karena prestasi-prestasi yang kita raih yang menjamin masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan apa yang sesungguhnya yang akan menjadi milik kita, dan bagaimana diri kita dan siapa diri kita kelak menjadi nyata. Saudaraku, semuanya itu adalah karena apa yang telah Tuhan Allah lakukan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Segala dosa kita ditebus dan semuanya diampuni dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Baik kuasa-kuasa, baik kelaparan, ya, baik penyakit, baik maut, atau apapun dikatakan, tidak akan ada yang melepaskan saudara dari kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Dan Roh Kudus itulah yang menanamkan keyakinan di dalam hati saudara dan saya, bahwa saudara tidak akan pernah dibuang oleh Allah. Saudara dan saya tidak akan pernah dijauhkan oleh Allah dari hadiratnya. Amin. Saudara tidak perlu harus menangis dan berteriak-teriak untuk meminta supaya turun hadirat Tuhan. Tidak, saudara. Saudara ada di dalam hadirat Allah, di tahta kasih karunia-Nya secara permanen.
karena Roh Kudus yang menjaminnya. Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati saudara, di dalam kehidupan saudara adalah garansi bahwa penebusan oleh darah Kristus, penyucian, pengudusan oleh darah Kristus yang mulia, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, itu benar-benar adalah ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, yaitu kehidupan kebangkitan Yesus Kristus yang di-share, yang dibagikan oleh Roh Kudus karena saudara dan saya percaya kepada Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik tentang kematian, kebangkitan, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi bahwa kebenaran itu, kehidupan itu yang telah ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus itu, saudaraku, di dalamnya ada kuasa yang jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan, dan apapun yang dapat disebut, dikatakan, saudaraku, di dunia sekarang ini, apapun otoritas-otoritas yang tampil, yang tampak, saudaraku, di dunia ini, segala sesuatu yang mempesona atau yang dikagumi oleh manusia, saudaraku, dikatakan bahwa masih jauh lebih besar kuasa yang mengendalikan saudara dan saya, oleh karena kasih karunia Allah selalu mencukupkan untuk kita membuat lebih maju dan bisa berpikir terus di dalam terang Kristus, dalam terang kebenarannya. Kita bisa berlari, kita bisa berlomba, berpikir lebih maju terus, saudara-saudaraku, dengan pertolongan Roh Kudus, dan oleh karena ditajamkan oleh pedang roh. Amin. Sekali lagi saudara bisa berpikir secara presisi, secara tepat, oleh karena Roh Kudus mengajari saudara dan saya melalui firman-Nya untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau di dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Saudara-saudaraku, kita boleh yakin bahwa Roh Kudus dan Allah Bapa, Yesus Kristus Allah Tritunggal, dikatakan turut bekerja. Amin. Turut bekerja, bukan hanya turut bekerja, bahkan mengendalikan yang paling utama di depan, memimpin saudara, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk mendatangkan perubahan demi perubahan di dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Saudara dan saya sekarang mempunyai tempat yang leluasa. Kita mempunyai lokasi yang tidak terbatas. Di dalam Yesus Kristus saudara dan saya bisa terus bertumbuh tanpa batas. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang melekat kepadanya, yang disertai dengan kehidupan yang kekal. Saudara dan saya terus mempunyai pengharapan yang tidak ada putus-putusnya. Dan saudara terus menyambut akan kehidupan ini setiap hari. Saudara selalu menyambut dan benar-benar yakin bahwa Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Dan selalu ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ingin karuniakan, ingin terus ditanamkan di dalam hati saudara dan saya sebagai keyakinan yang benar-benar mengikat saudara kepada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Sebab Yesus Kristus telah menang atas kuasa maut, kuasa dosa, dan dia sudah dipermuliakan di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Maka saudara dan saya akan dimampukan untuk menyaksikan kebaikannya kepada semua orang. Menyaksikan Injilnya, berita kabar baik tentang salib Yesus Kristus adalah merupakan sesuatu yang adalah hak istimewa bagi saudara dan saya. Itu bukan beban, Bapak Ibu Saudara. Amin. Menyaksikan salib Yesus Kristus bukanlah sebuah beban. Bukanlah sesuatu yang menekan bagi saudara dan saya. Bukan yang sesuatu yang membatasi kebebasan saudara dan saya. Tetapi itu adalah merupakan privilege. Ya, itu adalah merupakan hak istimewa
bagi saudara dan saya untuk menyaksikan kuasa yang bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada diri kita sendiri, tapi melekat kepada kuasa Yesus Kristus. Kita menceritakan tentang kemuliaan Allah. Amin. Bukan menceritakan tentang kehebatan-kehebatan kita, ya, kesuksesan-kesuksesan kita, penampilan-penampilan kita yang hebat atau manusia yang spektakuler untuk dikagumi dan menjadi pusat perhatian. Saudara dan saya tidak dirancang. Ya, kehidupan saudara, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus tidak dirancang untuk mengagumi dunia ini. Sekalipun saudara dan saya harus menghargai kehidupan dan segala sesuatu yang ada di sini, di dunia ini. Tapi sesungguhnya kehidupan baru saudara tidak dirancang untuk bergantung kepada apa yang kelihatan. Oleh karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Karena disitulah, saudaraku, cara Tuhan untuk mengendalikan, cara Roh Kudus untuk memimpin, cara Roh Kudus untuk mengontrol kehidupan saudara dan saya adalah karena kita percaya kepada setiap pedang roh firman Allah yang dapat memurnikan hati dan pikiran saudara, memurnikan perspektif-perspektif cara pandang saudara, ya, yang berbeda dengan dunia. Sekalipun itu tidak dikagumi, tidak penting Bapak Ibu Saudara manusia mengagumi saudara, karena itu adalah merupakan jebakan. Itu jebakan Batman, ya saudara. Kalau saudara ingin mencari supaya manusia memuji-muji saudara, memuji-muji pelayanan saudara, mengagumi, bertepuk tangan, ya Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang berbahaya kalau saudara tidak memahami bahwa segala pujian dan hormat adalah hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita harus bekerja melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Yesus Kristus, di hadapan Allah yang telah menebus hidup kita, mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang terbaik, yang telah menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita, saudaraku, sekali untuk selamanya. Maka di dalam kebenaran itu, saudara tunduk sepenuhnya. Kita taat sepenuhnya kepada Yesus Kristus melalui iman kepada setiap kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya boleh percaya, boleh yakin, semakin yakin seyakin-yakinnya bahwa saudara dan saya akan hidup dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Allah, kepenuhan Dia, ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, besok kita akan lanjutkan bagaimana kita, saudaraku, memahami bahwa kita adalah kepenuhan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dunia ini manusia berusaha, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa ingin memenuhi segala sesuatu di dunia ini, yang ingin membuat penampilan-penampilan yang mengagumkan bagi semua manusia Bapak Ibu Saudaraku, supaya manusia mengagumi hasil karya manusia, saudaraku, ya, memenuhi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi saudara dan saya, hidupmu dan hidupku tidak dirancang untuk memenuhi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu saudaraku, sangat penting bagi kita untuk memahami agar kita tidak menjadi kecewa di dalam kehidupan kita karena ada permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan, dan segala sesuatu sikap-sikap manusia, ya, yang membuat saudara tidak menyenangkan, dan segala sesuatu apapun itu saudara merasa kehilangan dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar bahwa di dalam Yesus Kristus, ya, Allah memenuhi segala berkat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih berharga, dan yang abadi dan tidak bersifat sementara, yang terpelihara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita
mewarisi semuanya itu bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara dan saya tidak akan kecewa. Amin. Bahkan dikatakan, saudara-saudaraku, hal-hal yang menyulitkan dalam kehidupan kita ini adalah merupakan tanda membuktikan bahwa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang akan bertekun dan tahan uji. Amin. Yesus Kristuslah yang melatih kita, yang mengajar kita. Roh Kuduslah yang membimbing saudara dan saya untuk terus maju melangkah supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan konsisten di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang menjaga terus integritas kita, karena kita tidak sama dengan dunia lagi. Sebab kita adalah makhluk-makhluk sorgawi yang telah ditebus oleh darah Kristus dan yang telah dijadikan sebagai anggota tubuhnya yang mulia. Dan kita mempunyai hubungan koneksi yang tetap, yang permanen dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita disanggupkan oleh kasih karunia Allah yang mencukupkan apa yang kita perlukan untuk kita menyaksikan segala kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terutama kita bisa menyaksikan berita Injil tentang kuasa yang besar yang membangkitkan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan dijadikan sebagai pewaris surga, pengambil bagian di dalam warisan yang ditebus oleh darah Kristus dan sumber sukacita dan damai sejahtera kita untuk selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetaplah bersemangat dengan pengertian-pengertian yang benar. Amin. Tambahkan terus pengetahuan akan kebenaran di dalam hati dan pikiran saudara, supaya kita semua bisa berlari. Kita maju semua bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Semua anggota tubuh Kristus bisa terus bertumbuh di dalam kekuatan iman, dan kita boleh percaya terus bahwa janji Allah dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan bahkan melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Itulah yang disediakan oleh Allah Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pencerahan-pencerahan yang sangat bernas, pencerahan-pencerahan yang begitu terang benderang, yang Tuhan sampaikan melalui firman kebenaran-Mu adalah merupakan kerinduan kami, kebutuhan kami setiap hari. Kami membutuhkan sentuhan-sentuhan daripada firman Allah untuk memperluas dan meneguhkan, membangun pilar-pilar yang kuat di dalam kehidupan kami, dan supaya kami bisa men-share, membagikan segala berkat yang telah Tuhan berikan, kami terima dengan ucapan syukur, kami bisa share, bagikan kepada semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersiap untuk melaksanakan segala tugas pekerjaan kami, dan kami mendasarkan di atas kebenaran iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku. Salam buat kita semua. Kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.